Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya Bian dipimpin doa terlebih dahulu. Jika berdoa mulai. A'udzu Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Aqua Safara, Bian, Hagia Sophia, Faik, Priska. Oke, alhamdulillah karena kabar kalian juga sehat semua. Ibu kali ini akan memberikan materi tentang tema 3 makanan sehat dan subtema 1 bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Nah, kenapa kita perlu mengetahui itu semua? Karena Allah telah menciptakan raga kita dengan segala organnya yang berfungsi dengan baik. Dan tujuan pembelajaran Ibu kali ini yaitu untuk mengetahui apa itu makanan sehat dan bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Kenapa kita perlu mengetahui itu semua? Karena biar kita mampu mengetahui apa saja makanan yang sehat. Terus bagaimana sih organ pencernaan dalam tubuh? Seperti itu. Sebelum lanjut ke materi, Ibu mau cek semangat kalian dulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bareng-bareng ya. Kalian hafal lagu Garuda Pancasila kan? Hafal? Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, karena sudah menyanyi lagu Garuda Pancasila untuk membuktikan rasa nasionalisme kita, Ibu mau ice breaking dahulu nih. Kalian hafal lagu Aku Bisa untuk fokus kan? Oke, kita cek bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus. Aku fokus untuk bisa. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Oke, terima kasih. Sekarang keluarkan alat tulis kalian dan buka buku siswa halaman 67. Sudah? Oke, di halaman 67 itu ada tentang makanan sehat. Nah, makanan sehat adalah jenis makanan yang gizinya itu seimbang dan mengandung apa saja. Nah, itu ada mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat dan air. Nah, di sini Ibu akan jelaskan kenapa kita perlu makan makanan yang sehat. Karena biar kita terhindar dari penyakit sakit perut, penyakit diabetes, pilek, batuk, atau penyakit lainnya. Maka dari itu kita perlu tahu apa saja makanan yang sehat dan makanan yang harus kita makan dan terhindar dari bakteri. Nah, tadi komponen makanan ada karbohidrat. Pertama nih, Ibu mau jelasin apa itu karbohidrat.
Nah, karbohidrat ini sebagai sumber energi. Apa yang dimaksud sumber energi? Jadi ketika kita makan itu ada kekuatan. Nah, kekuatan itu dari mana? Dari karbohidrat. Contoh karbohidrat apa saja? Ada nasi, ada beras merah, ada jagung, dan ubi. Nah, lalu yang kedua tadi Ibu bilang ada protein. Protein ini contoh makanannya apa aja? Ada telur, ada daging, ayam, dan masih banyak lagi. Jadi protein ini diproses menjadi asam amino. Asam amino ini ketika protein sudah masuk dalam tubuh, maka akan menjadi asam amino. Asam amino itu merupakan protein yang sudah diolah. Nah, yuk simak buku halaman 67. Selanjutnya itu di situ dijelaskan protein ada dua macam. Protein ada dua macam, yaitu hewani dan nabati. Contohnya apa saja kalau hewani? Tadi ini Ibu sudah jelaskan, telur, daging, ayam ini termasuk hewani. Kalau nabati itu seperti kacang almond, dan lain-lain. Selanjutnya lanjut, di situ ada lemak. Lemak nomor 3. Lemak itu sebenarnya juga berfungsi sebagai sumber energi. Tapi kalau kita kebanyakan lemak, itu yang terjadi adalah obesitas. Obesitas itu apa? Kelebihan berat jadinya gemuk. Nah, maka dari itu lemak itu dibutuhkan di dalam tubuh tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian Ibu lanjut yang nomor 4. Itu ada vitamin. Nah, vitamin ini berasal dari mana? Dari sayur dan buah-buahan. Contoh sayuran ada bayam, ada brokoli. Buah-buahan banyak yang mengandung vitamin. Contoh jeruk itu mengandung vitamin C. Terus ada melon, ada mangga, dan lain-lain. Oke, Ibu lanjut lagi. Setelah lemak itu ada yang namanya mineral. Jadi mineral itu juga dibutuhkan oleh tubuh sebagai kekuatan juga. Karena kalau kita nggak minum, kita nggak bakal kuat. Kita harus ngimbangin porsi makan dan porsi minum. Selanjutnya ada serat. Serat itu apa, Bu? Jadi serat itu merupakan protein yang sudah kita olah, karbohidrat yang sudah kita olah. Lalu kita mendapat serat dari mana? Dari sayuran. Contoh yang mengandung zat besi yaitu ada bayam, ada kangkung. Kemudian serat itu juga mempunyai dua jenis. Jadi serat larut dan serat tidak larut. Nah, serat larut ini membantu proses pencernaan kita. Jadi kita itu dibantu oleh serat ini. Pencernaan kita dibantu. Nah, yang sedangkan serat tidak larut itu digunakan untuk menghindari apa ya? Penyakit yang ada di pencernaan kita.
Jadi kita jarang diare kalau kita seratnya itu cukup di dalam tubuh. Kalau diare kan pasti sakit perut ya kan? Nah yang sakit itu proses pencernaan kita. Nah jadi kalau kita kurang serat, maka dari itu banyak penyebab juga. Baik sakit perut, baik diare, baik yang kesumbat atau lainnya. Maka dari itu serat tak larut ini berfungsi untuk meminimalisir penyakit yang ada di pencernaan kita. Kemudian yang paling terakhir nih ada air. Air itu kita harus minum minimal 8 gelas sehari. Jadi kita itu harus minum air banyak. Biar kulitnya juga bagus, melindungi pigmen, melindungi kulit ari. Nah jadi 8 gelas itu setara dengan 2 liter. Minimal harus minum 8 gelas air putih. Jadi jangan minum es teh terus, jangan minum boba terus, ya, dikurangi. Jadi anak-anak ibu itu harus tahu bahwa air sangat penting dalam tubuh kita. Nah, tadi itu sudah ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, mineral, dan air. Itu merupakan makanan sehat dan komponennya. Sekarang ibu tanya, anak-anak suka sayuran enggak? Suka telur? Suka buah-buahan? Nah, kalian itu harus suka sayur-sayuran. Ada yang nggak suka sayur-sayuran? Faik suka sayuran enggak? Suka kan? Suka, oke. Sekarang ini ibu juga punya media yang bernama Buku Sehatku. Jadi tujuan media ini ibu bentuk untuk anak-anak itu biar bisa mempelajari secara konkret. Nah, ini walaupun sederhana tapi mencakup materi yang sangat banyak tentang apa itu makanan sehat. Oke, ibu buka. Di halaman pertama itu ada apa? Sayuran. Itu ada apa aja? Coba ini apa? Brokoli. Terus di bawahnya itu ada apa yang oranye? Wortel. Terus itu ada ubi, itu ada tomat juga. Dan itu contoh-contoh sayuran. Kenapa sayuran diperlukan? Karena mengandung vitamin dan serat dan zat besi. Terus ini di halaman kedua ada buah-buahan. Ini buah apa? Jeruk. Ini semangka, ada pisang, ada anggur. Nah, itu fungsinya sebagai zat pengatur untuk kita mendapatkan vitamin. Vitamin apa aja dari buah-buahan? Ada vitamin A, ada vitamin B, ada B1, ada B6, dan ada vitamin C. Oke, ibu lanjut. Nah, ini ada protein dan karbohidrat. Nah, coba dilihat. Karbohidrat di sini contoh gambarnya apa aja? Roti, terus ayam. Di protein ada apa nih? Telur dan tadi sudah ibu jelaskan bahwa di protein itu ada 2 macam protein, yaitu hewani dan nabati. Kalau di sini contohnya telur itu termasuk hewani atau nabati? Hewani, benar. Terus kalau ibu ada kacang-kacangan, misal di sini itu termasuk yang nabati. Nah, fungsi protein itu sebagai asam amino. Nah, asam amino itu apa? Tadi juga sudah ibu jelaskan. Asam amino merupakan asam yang protein dari olahan protein yang sudah dipotong-potong. Jadi kalian kalau mengunyah itu tuh makanannya itu kepotong-potong. Jadi kecil. Nah, nanti ibu juga akan jelaskan bagaimana ya kalau pencernaannya kita itu urutannya apa aja. Nanti ibu akan jelaskan. Nah, karbohidrat dan protein ini sebagai sumber energi biar kita kuat. Kalau kita nggak makan, coba kalian makan nasi aja mau nggak? Enggak kan? Jadi perlu yang namanya karbohidrat dan protein. Nah, nasi itu termasuk karbohidrat. Maka dari itu, nasi bisa digantikan dengan roti. Oke, ibu lanjut. Nah, ini kalsium. Di kalsium itu ada apa? Kalsium. Susu. Kalian doyan susu apa enggak? Oke, tapi
di kalsium itu kalau kita kebanyakan minum susu, maka akan pencernaannya terganggu. Jadi harus diimbangi dengan minum air mineral. Berapa kali tadi? Berapa gelas? 8 gelas. 8 gelas itu berapa liter? 2 liter. Jadi kesimpulannya itu, ketika kita ingin sehat maka harus karbohidratnya diimbangi, terus proteinnya diimbangi, gizinya diimbangi, mineralnya diimbangi, dan kalsiumnya diimbangi biar kita sehat terus. Nah, Ibu tutup, jadi media Ibu ini bernama Buku Sehatku. Sekarang Ibu lanjut. Bu, bagaimana sih Bu pencernaan di manusia? Nah, ini tuh gambar kalian. Jadi kita itu punya organ yang sangat banyak sekali. Terus bagaimana sistem pencernaan manusia? Sekarang Ibu akan jelaskan dulu sebelum Ibu memakai media. Buka buku halaman 69. Ayo dibuka. Jadi di sistem pencernaan manusia itu sudah dituliskan bahwa organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, kedua esofagus, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, ada rektum dan anus. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan mulut dulu. Mulut itu apa? Nah, mulut itu suatu pertama nih, suatu komponen organ pertama pada saat kita makan. Nah, di mulut itu ada apa aja? Di mulut itu ada lidah, terus ada gigi, dan ada kelenjar ludah. Fungsinya buat apa? Gigi untuk mengunyah, kemudian kelenjar ludah untuk melunakkan makanan, sehingga lidah sebagai perasa. Kita bisa ngerasain makanan karena ada lidah, ada manis, asam, asin, dan lain sebagainya, rasa-rasa. Itu kita bisa merasakan karena adanya lidah. Nah, setelah makanan dikunyah halus, ada kelenjar ludah yang membantu biar mendorong makanan untuk masuk ke kerongkongan, ke esofagus. Nah, kemudian esofagus. Esofagus itu nama lainnya itu kerongkongan. Nah, kerongkongan sebagai apa? Kerongkongan ini saluran yang menghubungkan antara ini dan lambung, ke lambung, mulut dan lambung. Oke, Ibu langsung sambil melihatkan aja. Tadi ini mulut, makanan masuk ke mulut, diolah. Untuk apa? Biar halus, biar bisa masuk ke kerongkongan. Nah, ini kerongkongan, ya. Ini yang dipanah, ini kerongkongan. Kerongkongan itu apa? Saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Ya, di lambung. Terus ketika sudah sampai ke kerongkongan, maka makanan akan turun ke bawah, diproses di lambung. Fungsinya untuk apa? Nah, di lambung ini diseleksi zat-zatnya, makanan dan minum yang kalian cerna. Di sini, di lambung, ini diolah. Diolah. Setelah diolah, masuklah ke usus halus. Ya, nah di usus halus ini diolah lagi makanan kita. Apakah tadi sisa-sisa makanan yang telah diolah dari lambung itu masih baik atau enggak? Di usus halus itu dinding-dindingnya ini tonjolan yang berfungsi untuk menyeleksi. Ini bagus gak ya? Ini bagus gak ya makanan yang kamu cerna ada bakterinya enggak ya? Setelah sudah diseleksi lagi, langsung ke usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk sisa-sisa. Jadi tinggal sisa. Udah gak kanggo lagi. Udah ndak ada gizinya lagi, nggak ada proteinnya lagi, nggak ada vitaminnya lagi. Jadi ditaruh di usus besar untuk dicerna menjadi di anus, di rektum dan anus. Jadi kalau udah tidak ada zat lagi, kita keluarkan dalam bentuk ekresi. Jadi makanannya udah diolah. Ya, coba tadi. Yang pertama ada terus kerongkongan atau esofa. Kemudian adalah terus dan oke, sekarang di
dibuka halaman 70. Di situ ada contoh tentang proses pencernaan pada hewan. Sudah? Nah, kalau di hewan sama nggak Bu pencernaannya? Tentu beda, karena lambung hewan dan lambung manusia itu lebih besar lambung hewan. Apalagi Ibu akan mencontohkan tentang hewan ruminansia. Ruminansia itu contohnya sapi, kerbau. Jadi yang besar-besar, hewan yang besar-besar. Lalu bagaimana Bu sistem pencernaannya? Nah, pertama sama di mulut. Tadi mulut fungsinya untuk apa? Yang pertama masuk ke mulut, gigi mengunyah, setelah itu dibantu kelenjar ludah untuk masuk ke esofagus. Nah, setelah ke esofagus, langsunglah ke sini, rumen. Rumen ini perut. Ya. Kalian bisa sambil buka, itu ada rumen atau perut besar, disimak. Sambil disimak bukunya. Nah, ada yang dimaksud rumen atau perut besar. Di rumen ini makanan itu disimpan setelah dikunyah. Fungsinya disimpan buat apa? Diseleksi lagi. Tadi makan apa aja sih sapi ini? Gak mungkin sapi makannya pizza, ya kan? Makanya diseleksi lagi. Sapi makannya apa? Rumput-rumputan, hijau-hijauan. Maka dari itu perlu diseleksi dulu. Dimasukin ke rumen dulu, perut yang paling besar. Kemudian dilihat lagi itu ada retikulum. Itu retikulum apa? Disebut juga sebagai perut jala. Perut jala itu apa sih Bu? Nah, perut jala itu perut yang digunakan untuk mencampur makanan. Apakah makanan itu ringan atau berat ketika diolah? Jadi nggak semua makanan mudah diolah, nggak semua makanan baik juga. Jadi masih diolah berkali-kali. Jadi nggak kayak yang anak-anak mungkin pikirkan makan dah langsung ke perut, langsung ke lambung, langsung ke usus. Enggak seperti itu. Jadi diolah lagi. Nah, setelah di retikulum Bu, ada apa Bu? Ada omasum. Omasum ini apa? Omasum itu perut buku. Nah, di omasum itu memproses penghasilan makanan secara baik. Jadi udah diseleksi lagi. Wah, mana ya yang cocok ini buat organ-organ tubuh untuk memenuhi sel-sel tubuh. Udah diseleksi lagi di omasum. Yang terakhir ada abomasum. Abomasum ini disebut perut masam. Yang terakhir udah diproses, udah dilihat mana ya yang cocok, mana yang enggak, disisain, dibuang buat pembuangan. Sudah tidak berfungsi lagi makanan yang sudah masuk ke proses terakhir. Sudah tidak baik lagi artinya. Jadi ketika sapi sudah mengolah dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, itu yang terakhir ketika sapi membuang ekresinya itu berarti makanannya sudah tidak ada zatnya. Seperti itu. Paham nggak? Tadi habis dari mulut kemana? Esofagus. Nah, ini Ibu mau tanya buat cek apakah siswa paham atau tidak. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan Ibu kasih reward, Ibu kasih jajan. Mau apa mau? Mau, oke Ibu cek. Ibu hapus dulu papannya biar tidak ada contekan. Nanti yang bisa jawab langsung tunjuk tangan ya. Ya. Oke, Ibu mau tanya. Tadi di karbohidrat ada apa aja? Di karbohidrat apa? Nasi. Terus roh? Roti. Benar. Namanya siapa? Siska Kisya. Dapat poin. Lagi Ibu mau tanya. Tadi di bagian protein ada apa aja? Bian coba jawab. Protein. Protein ada protein hewani dan protein nabati. Pinter. Nah, Ibu mau disebutkan yang hewani itu apa? Telur, Telur, daging, ayam, Nah, yang nabati. kacang,
Oke, pintar, berarti sudah jelas ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi kepada Faik. Faik, tadi pencernaan manusia habis dari mulut kemana? Kerongkongan. Oke, benar. Nah, sekarang Ibu mau menyimpulkan. Jadi, makanan sehat itu dibutuhkan oleh tubuh. Sangat dibutuhkan. Biar apa? Setelah mempelajari tentang buku sehat, ada sayuran, ada buah-buahan, ada roti, ada kacang-kacangan. Ibu harap anak-anak dapat memilah ya, mana makanan yang baik, mana makanan yang sehat. Jangan kebanyakan jajan di luar, apalagi yang mengandung pengawet. Nanti kalau anak-anak jajan es terus bikin batu. Kalau makan pedas terus bikin sakit, nah itu pencernaannya terganggu. Nah, ini dipelajari makanan sehat biar anak-anak paham, bisa menyeleksi. Oh iya, ini makanan yang sehat, ini makanan yang nggak sehat. Terus biar anak-anak seimbang makannya. Jangan makan mie, jangan makan nasi terus, jangan makan mie terus, apalagi makannya cuma roti aja. Jangan. Roti itu karbohidrat, gak ada proteinnya. Nanti sumber energi kita berkurang. Nah, makanya dari itu anak-anak perlu banget memahami. Oh iya ya, tadi habis dari mulut diolah ke lambung. Kalau aku makan makanan gak sehat, perutku sakit gimana? Orang tua pasti sedih, ya kan? Kan enak sehat, fit, apalagi di musim pandemi. Kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan dan sesudah. Nah, terus Ibu juga akan menyimpulkan tentang sistem pencernaan. Nah, Ibu harap anak-anak sudah tahu apa ini mulut, mana itu kerongkongan, mana itu lambung, mana itu usus halus, mana itu usus besar. Ya. Nah, setelah ini Ibu ada kuis. Kuisnya itu nanti anak-anak mencocokkan mana yang mulut, mana yang kerongkongan, mana yang lambung, mana yang usus halus, usus besar, dan anus. Siap atau siap? Siap. Oke, Ibu sudah menyiapkan tulisan-tulisan mulut, usus besar, usus halus, kerongkongan, kemudian ada lambung dan anus. Ibu juga sudah punya medianya, media kosongan. Jadi nanti anak-anak tinggal yang pas yang mana untuk organ-organ manusia dalam pencernaan. Ada yang mau jawab gak? Oke, kamu silakan maju. Oke. Mulut dulu yang diambil. Mana mulut? Oke. Kerongkongan, lanjut. Setelah lambung ada. Oke, benar, usus halus. Setelah usus halus, dan setelah itu anus. Oke, ini habis dari mulut ke kerongkongan. Itu tadi apa? Saluran yang menghubungkan mulut ke, habis dari lambung ke, terus dan oke, kita beri tepuk tangan. Duduk lagi. Nah, anak-anak, karena ini sudah di terakhir, sudah waktunya ada habis, ada pertanyaan apa tidak? Ada. Oke. Apakah ada batas maksimal makan telur? Oke, apakah ada batas maksimal makan telur gak, Bu? Nah, jadi makan telur itu tidak ada batasnya. Tetapi alangkah baik 3 butir dalam sehari. Karena kalau kita kebanyakan makan telur, nanti kebanyakan protein. Tadi telur termasuk protein apa?
hewani. Nah, kalau kita kebanyakan protein nanti bisa obesitas, bisa diabetes dan penyakit lainnya. Jadi lebih baik 3 butir dalam sehari. Paham Faik? Ada lagi? Oke, gimana? Apa dampak jika kita mengkonsumsi makanan tidak sehat? Oke, dampak kalau kita mengonsumsi makanan tidak sehat, kita bisa sakit. Misal kita minum es terus, pilek tidak? Pilek, batuk tidak? Batuk. Nah, jadi kalau kita mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat, itu kita bisa sakit. Kalau kita sakit, kita tidak kuat, nanti gimana? Jadinya penting sekali makanan sehat itu. Nanti kalau kita diare terus, akhirnya lemes, nggak berangkat sekolah, ketinggalan materi, rugi nggak? Rugi. Jadi kalau dampaknya itu luar biasa sekali. Baik dari kita ketinggalan pelajar, atau dari fisik kita yang lemah. Jadi harus mengonsumsi makanan yang sehat. Paham? Oke, ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ya? Oke anak-anak, silakan buka buku halaman 72. Di situ ada soal, 3 soal. Silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian mengerjakan. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Oke, sekarang kumpulkan ke ibu. Oke, Faik, Dian, Farah. Oke. Nanti setelah ini ibu akan nilai dan ibu lakukan evaluasi. Apakah anak-anak benar-benar paham dengan materi makanan sehat dan sistem pencernaan manusia dan hewan? Ibu nilai terlebih dahulu ya. Oke, dari hasil kerjaan kalian, yang paling banyak nilainya itu Farah. Dia mendapatkan nilai 100, mari kita beri tepuk tangan buat Farah. Saya bagikan lagi ya Farah. Ini kamu, Faik, Bian. Ibu akan memberi tugas. Wah, tugasnya apa Bu? Nah, tugasnya itu karena ini tadi termasuk membahas buah-buahan dan sayuran, maka ibu punya buku cerita buat kalian semua. Ini buku cerita mengenai permusuhan kentang dengan bawang merah. Kentang termasuk sayuran apa buahan? Sayuran, pinter. Nah, ini nanti di belakang, lembar belakang sudah ada pertanyaannya yang harus kalian jawab di rumah ya. Nanti dikumpulkan lewat WA grup di hari Senin. Jadi ibu kasih waktu seminggu buat baca ya. Ibu bagikan satu-satu. Nah, di cerita tersebut itu tuh seperti dongeng. Nah, ada gambarnya juga. Jadi anak-anak nanti pasti senang kalau membaca ya. Oke, ibu akhiri. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah pengetahuan anak-anak tentang makanan sehat dan bagaimana sistem pencernaan tubuh manusia dan hewan. Pencernaan makanan kita bagaimana? Jadi biar mengetahui anak-anak. Nah, terima kasih. Mohon maaf. Alhamdulillah kita telah di sesi yang terakhir. Alangkah lebih baiknya kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.